Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan mengenai komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, video ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah Administrasi Perkantoran dan Arsip. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Muhammad Zidan dari Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture. Sebelum masuk mengenai praktek dari komunikasinya sendiri, aku akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Jadi, apa itu komunikasi? Komunikasi menurut Komarudin adalah proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya memahami yang diterimanya. Seperti itu. Lalu, komunikasi yang baik harus menimbulkan efek atau memberi hasil suatu tujuan, yaitu perubahan perilaku kepada komunikan, atau setidak-tidaknya orang dapat mengerti, memahami informasi yang disampaikan baik secara langsung tanpa menggunakan media maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi, apa sih komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dijalankan atau dilakukan secara garis vertikal atau garis lurus ya. Vertikal itu dari atas ke bawah. Contohnya adalah seorang bos melakukan komunikasi kepada karyawannya atau bawahannya. Komunikasi tersebut adalah hubungan vertikal. Mengapa vertikal? Karena di situ si bos di posisi sebagai atasan atau di posisi yang berada di atas. Lalu sedangkan karyawan atau bawahan itu berada di posisi yang di bawahnya. Jadi itu menjalankan komunikasi secara vertikal dari atas ke bawah. Ataupun mungkin karyawan ingin berkomunikasi dengan bosnya, itu merupakan dari kegiatan komunikasi vertikal dari bawah ke atas. Seperti itu. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini dilakukan komunikasi antara teman sejawat atau teman satu jabatannya. Sebagai contoh, misalnya ada staff sales berkomunikasi dengan tim sales lainnya. Nah, komunikasi teman sejawat ini karena dalam satu jabatan sebagai staff, komunikasi ini termasuk komunikasi horizontal, karena horizontal itu bergaris lurusnya dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Jadi horizontal itu sifatnya adalah datar gitu loh. Jadi komunikasi horizontal ini untuk sesama yang memiliki jabatan yang sama. Dan yang terakhir ada komunikasi diagonal. Apa itu komunikasi diagonal? Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antara satu divisi dengan divisi lainnya. Sebagai contoh, divisi sales ingin berbicara dengan divisi produksi guna untuk informasi mengenai produk, penjualan, dan lain-lain. Nah, hal tersebut merupakan komunikasi diagonal nih, karena sudah berseberangan jabatan dan sudah berseberangan divisi. Hal tersebut menimbulkan hubungan silang antara jabatan lain yang disebut dengan komunikasi diagonal. Hal ini juga bagus dilakukan agar bisa sinkron antara satu divisi dengan divisi lain agar tidak terjadi suatu permasalahan seperti itu. Oke, jadi inti dari video ini adalah praktek daripada salah satu komunikasi tersebut. Ya, baik. Jadi pada saat ini saya akan memberikan contoh komunikasi secara diagonal. Kenapa diagonal? Di sini sebagai contohnya adalah dengan teman organisasi yaitu BEM. Saya akan melakukan contoh komunikasi dengan teman BEM saya, tetapi memiliki divisi atau kementerian yang berbeda. Jadi ini melakukan sebuah komunikasi diagonal berbeda kementerian untuk menselaraskan agar BEM ini berjalan dengan lancar. Oke, mohon disaksikan ya. Fur. Halo Jit. Wes, dari mana Fur? Aku baru dari luar sih. Oh, dari luar. Bisa beli makan? Iya, tadi. Oh, beli makan tadi ya. Dari depan. Warteg depan. Ya biasa yang kita suka bareng. Oh, iya, siap, benar murah itu ya. Oh iya Fur, terus kementerian itu keuangan gimana Fur, uang kas? Lancar gak BEM? Uang kas sih sekarang masih apa ya?
baru sebagian yang masuk. Baru sebagian yang masuk. Tapi ya masih ada orang-orang yang belum juga gitu ya. Masih Mungkin kan ya belum. kayak kayaknya pada mau mepet aja Iya di sih, tanggal bener 2 sih. gitu. Anak kos juga kan ya. Iya, bener. Bener. Pembayaran itu juga udah bayar semua. Untuk PDH itu. PDH, Nah, iya. untuk PDH alhamdulillah sih udah ada sih masuk 60% tuh. 60% ya. Terus emang udah proses kita jahit juga udah mulai. Wih, mantap, bentar lagi selesai ya. Mantap lah, bener. Moga bisa lunas juga sih sebenarnya. Amin bener. Ya gimana ya, anak kos lah ya. Ya, Masih kadang masih aja juga yang belum bayar juga. banyak sih, harus ditagih ya. Ya itu sulitnya itu tuh kadang kita nggak enak gitu kalau nagih itu tuh. Iya sih, bener. Tapi ya Naginya gimana lagi nih buat iya, BEM buat- itu buat sendiri bersama kan ya. sih, bener, buat Benar. BEM organisasi bersama kan. Bener. Gimana nih PSDM? Aku Iya. kira kemarin tuh banyak loh PSDM tuh rapat mulu rapat. Iya, rapat tiap terus tiap hari. Emang kegiatan sekarang yang paling dekat Iya, apa? bentar lagi mau ada LDK kan. LDK di minggu depan, nanti mau ada LDK sebentar lagi di kampus. Nah, Tanggal makanya berapa itu? itu 5 Februari bentar lagi. Nanti habis LDK juga kita mau ada makrab, Bur. Kan, gitu. Oh iya iya. Iya, ada itu makan. kan aku bendaharanya. Nah, iya bener makanya kan. Wah, banyak banget deh, padat sampai Februari ini tuh udah full semuanya gitu. Tapi dibawa santai aja. Ya. Uang kas juga nggak dibawa santai sih. Nanti santai nggak ada yang bayar ya. Uang kas kalau telat Iya, denda denda, 5.000. nggak boleh, bener. Ingat. harus bayar gitu sih. Dan semoga lancar juga deh. Siap, oke deh. Siap, Semoga thank you ya, lancar. Jan. Siap, Ya, oke deh. ketemu lagi Tuh. nanti. Siap, makasih Pur. Bye Jin. Jadi komunikasi diagonal yang tadi saya lakukan adalah untuk memberikan informasi itu atau sinkronisasi mengenai divisi saya Kementerian PSDM dan teman saya Kementerian Keuangan. Nah, di sini kita komunikasi mengenai bagaimana di Kementerian Keuangan apakah ada kendala dan lain-lain, dan saya juga menjelaskan mengenai Kementerian PSDM yang dalam mana hubungan ini memang sangat baik dilakukan komunikasi diagonal karena akan menimbulkan sebuah sebuah penyelesaian masalah dan sebuah solusi gitu, dan untuk mempererat antara divisi-divisi lainnya juga seperti itu. Oke? Ya, baik, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.